Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Boksu Willy mengucapkan selamat merayakan Paskah buat Ibu Bapak semua dimanapun kamu berada. Biarlah Paskah ini memberi kemenangan dan memberi sukacita buat kita semua. Sebab Yesus bangkit, maka ada hari esok. Hidup kita dalam berkat dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Katakan amin. Baik, saudara, tema khotbah minggu kali ini adalah apakah orang Kristen boleh balas dendam? Saudara, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang hatinya begitu penuh dengan dendam. Saya nggak tahu apakah kepengaruh oleh film-film yang dia tonton di berbagai bioskop yang seringkali mempertontonkan seorang yang disakiti lantas dia boleh membalas dendam. Bahkan di setiap film yang kita nonton seringkali mempertontonkan bagaimana kisah seseorang membalas dendam dan akhirnya menjadi pahlawan. Waduh, sekarang kita lihat sama-sama dulu ya apa kata Alkitab sesungguhnya. Oke, mari kita mulai. Kita lihat bersama-sama di Roma 12 ayat ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, Tuhan menjelaskan lewat Rasul Paulus kepada kita semua, di mana Tuhan mengingatkan untuk kita semua tidak boleh menuntut yang namanya pembalasan. Berilah semua kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim kita, bukan kita. Pembalasan itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, persoalan membalas dendam tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Sejak kita masih kanak-kanak dulu, atau masa menjalani sekolah minggu, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hingga hari ini, ajaran orang tua dan guru sekolah minggu kita semasa kecil dulu masih berbekas dalam ingatan kita. Amin. Itu sebabnya sikap suka membalas dendam harusnya ditinggalkan. Semua serahkan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 19 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah semua orang percaya tidak boleh membalas dendam. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Amsal 20 ke 22 menuliskan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita terkadang memancing emosi kita juga untuk membalasnya. Akan tetapi, dengan iman dan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi agar tidak terpancing untuk membalas dendam. Kita punya buah roh yang namanya penguasaan diri. Kita harus melawan pembalasan dendam dengan penuh kasih. Ayo kita baca Matius 5:38-39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dengar, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Katakan amin. Pipi kanan artinya apa? Artinya kita harus mengasihi sekalipun kita disakiti. Artinya Tuhan Yesus mau kita menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang, termasuk mereka yang menyakiti kita. Ada amin. Lalu pipi kiri pun kasih. Ini berbicara apa? Berbicara tentang jangan menyimpan dendam. Orang yang tidak menyimpan dendam tidak mungkin mau balas dendam. Orang yang mau balas dendam karena mereka menyimpan dendam dalam hati mereka. So, kita tidak boleh membalas dendam. Yang mengerti boleh katakan amin. Alkitab juga selalu mengajarkan kita tentang kebaikan, kasih antar sesama ciptaan Tuhan. Amin. Roma 12 ke 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas Tuhan mau kita mengalahkan kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan Tuhan. Bahkan di ayat ke-20a dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Pertanyaannya, apakah kita sanggup melakukannya? Mungkin sebagian besar dari kita berkata, mana mungkin aku memberikan musuhku makanan. Dalam ungkapan yang tidak biasa ini, Alkitab mengatakan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, bayangkan, kita menumpukan bara api di atas kepala orang yang menyakiti kita.
Ini sama dengan kita membuat orang lain merasa bagaimana gitu loh. Membuat orang lain merasa seolah-olah bersalah. Ketika dia menjahati kita, justru kita berbuat baik kepadanya. Membuat sebuah nyala api di atas kepala orang, itu pasti akan sangat menyakitkan sebenarnya. Saudara, jika seseorang berbuat salah terhadap kita, maka kita harus membalasnya dengan manis dan ramah serta baik kepadanya. Hal itu akan jelas menyakiti hatinya. Mengapa? Karena hal itu akan membuat dia merasa menyesal dengan sangat dalam dan merasa tidak berharga. Seperti kita membuat sebuah api di atas kepala seseorang yang akan membuat dia merasa terluka. Jika saudara membalas seseorang dengan kebaikan yang telah berbuat jahat kepada Anda, maka hal itu akan menghasilkan sesuatu. Sikap itu akan menikam hatinya dan itu akan menyadarkan jiwanya. Katakan amin. Sekarang, di dalam kehidupan yang nyata, dari masa di mana saudara dapat mengingat segala sesuatu kepahitan atau tindakan kejahatan oleh orang lain terhadap saudara, semua rasa sakit dan luka itu adalah bagian dari pengalaman hidup saudara. Dan ketika sekarang saudara menjadi orang yang sudah dewasa, jika menghitung hal-hal yang pernah kita alami di masa lalu, apakah akan kita balas sekarang? Jelas tidak. Kita harus hidup damai dalam banyak hal, berdampingan dengan teman-teman yang lain dimanapun mereka berada. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Apa yang saudara lakukan terhadap kejahatan? Apa yang saudara lakukan terhadap penghinaan, cercaan orang lain? Bahkan rasa sakit yang saudara alami. Apa yang saudara lakukan terhadap kejahatan yang ada di dunia ini? Berilah kasih Kristus kepada mereka. Karena sesungguhnya Yesus datang ke muka bumi untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan sudah menebus dosa dan pelanggaran manusia. Siapapun manusia yang berbuat jahat, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni. Boleh katakan amin. Kita didamaikan dengan Bapa di surga. Boleh katakan amin. Bahkan kita tidak mengalami siksaan atau hukuman kekal. Bahkan kita beroleh keselamatan kekal. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Dan hari ini Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Orang yang percaya memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita punya masa depan yang dahsyat. Dan kita akan dipulihkan. Bahkan kita mengalami kemenangan bersama Tuhan. Buat kamu yang saat ini merasa ada dendam dalam hatimu, bertobatlah. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah kemenangan Kristus adalah kemenangan kita semua. Kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Katakan amin. Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dunia. Dan selalu ada seorang yang baik di dalam sebuah keluarga yang buruk. Kadang-kadang ada seorang ibu, mungkin ada seorang putri, atau seorang putra, atau mungkin seorang ayah, atau salah satu anggota keluarga yang baik di tengah-tengah keluarga yang buruk. Dan seberapa banyak yang dapat dilakukan oleh seorang anggota keluarga yang baik? Seorang anggota keluarga baik menemukan persahabatan di dalam sebuah keluarga. Katakan amin. Roma 12 ayat 19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah saudara, ayat ini berulang-ulang saya bacakan supaya Bapak Ibu memahami bahwa Tuhan mau kita mengasihi. Pembalasan adalah bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Jadi membalaskan kejahatan dengan kejahatan harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Amin. Sekarang saatnya kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mengasihi dengan penuh kasih sayang. Yang mau katakan amin. Kita juga harus mengajarkan anak-anak kita sekarang agar tidak terbiasa dengan sikap membalas dendam. Hati-hati dengan semua media sosial. Baik itu dari YouTube maupun dari film-film di bioskop yang anak-anak kita tonton. Kita harus mulai menanamkan benih-benih kasih. Kita cabut semua benih-benih kebencian. Mengucap syukur dalam segala hal juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Agar mereka benar-benar sadar atas berkat Tuhan, atas kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Roma 12 ayat 14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Sebagai makhluk sosial, memang kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Tanpa orang lain di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini. Mana mungkin sudah bisa hidup sendiri. Itu mah Tarzan. Tarzan itu nggak ada di muka bumi ini. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam segala hal. Namun dalam membangun hubungan dengan orang lain, seringkali kita dihadapkan pada banyak kendala atau masalah. Mengapa demikian?
Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, punya kepribadian yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga otomatis masing-masing punya kehendak, punya keinginan, punya ide, dan pendapat yang berbeda pula. Akibatnya perselisihan, ketegangan, kebencian, marah, selisih paham, kesal, jengkel, sakit hati seringkali timbul dan hal itu berujung kepada permusuhan. Nah, banyak sekali kasus kejahatan terjadi karena dipicu permusuhan antar individu. Dan biasanya orang yang bermusuhan akan mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Bertobatlah saudara. Bagaimana sikap orang Kristen sih dalam menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus terhadap orang-orang yang telah berbuat salah, menyakiti, melukai, bahkan memusuhi kita? Haruskah kita menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu harus kita beri pelajaran dengan memperlakukannya dengan tidak baik? Oh no. Kita adalah anak Tuhan. Kita punya kasih Kristus. Kita wajib, kita harus bertanggung jawab. Berikan kasih Tuhan kepada mereka. Yang mau katakan amin. Prinsip yang dilakukan oleh orang-orang dunia terhadap musuh adalah memperlakukan musuh sebagaimana ia sudah diperlakukan. Artinya, ia akan berusaha membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan akan berlaku pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Katanya. Jadi cara yang salah seperti ini dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh adalah membalas dendam. Sebagai orang percaya, kita tidak diperbolehkan berlaku demikian. Yang ngerti katakan amin. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada di benak kita. Semua harus kita tolak dalam nama Yesus. Yang mengerti katakan amin. Pertanyaannya, mengapa anak Tuhan tidak boleh membalas dendam? Ada tertulis di Roma 12 ayat ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara, ini perintah Tuhan. Berikan yang baik, berikan kasih kepada semua orang. Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Jika ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita pun secepat kilat merancang kejahatan dan berusaha membalas dendam, maka kita telah melanggar firman Tuhan. Jadi terjawab sudah tema khotbah pada hari ini, yaitu apakah orang Kristen boleh balas dendam? Jawabannya jelas, tidak boleh. Tuhan melarang kita untuk melakukan yang namanya balas dendam. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengajarkan umat Kristen untuk tidak mudah merasa marah, apalagi menaruh dendam pada sesama. Justru sebaliknya, tebarkan prinsip kasih tentang Alkitab bagi semua orang, termasuk musuh kita maupun orang yang membuat kita kesal. Oleh sebab itu, sebagai penutup khotbah hari ini, saya bagikan kepada Bapak Ibu semua 6 cara menghilangkan dendam. Yang pertama, berdoa. Yang pertama, jika ingin hati kita diliputi oleh kebaikan, sebaiknya selalu dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berdoa dalam roh dan meminta kepada Tuhan kekuatan dan kasih yang berlimpah-limpah. Karena dengan demikian, maka hati kita akan selalu dipenuhi oleh rasa mengasihi dan jauh dari keinginan untuk membalas dendam. Tidak ada satu perkara yang luput dari pandangan Allah. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah berdoa dan menyerahkan semua masalah kita kepada Allah. Biarlah Allah sendiri yang menegur serta memberikan ganjaran pada mereka yang menyakiti umatnya. Boleh katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bersekutu. Selanjutnya selalu ingatkan hati dan diri kita untuk tetap bersekutu dengan teman-teman seiman. Hadirlah di komunitas, hadir di kul, agar kita bisa saling memperhatikan, saling mendoakan. Karena melalui hal tersebut, maka hati kita akan senantiasa dikuatkan dan diingatkan untuk menabur kebaikan sesuai hukum kasih yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan demikian tentunya akan terus kita mendekatkan diri kepada Allah dan melupakan yang namanya dendam kepada orang lain. Sebagai gantinya akan diberikan sukacita serta damai sejahtera dari Allah yang membuat rasa dendam dan marah itu menghilang. Karena itu jangan pernah lewatkan ibadah dan perhatikan firman Allah supaya hati tetap tenang dan damai setiap saat. Yang ketiga, buah roh. Cara menghilangkan dendam selanjutnya dengan jalan menyerahkan diri untuk selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Salah satunya melalui buah-buah Roh Kudus. Saudara, orang yang bisa punya dendam karena kurang sabar, kurang punya kasih, kurang penguasaan diri. Tapi justru Tuhan mau latih kita sabar, latih kita menguasai diri, latih kita berbagi kasih kepada orang lain. Dengan demikian, maka hidup kita lebih banyak terisi oleh rasa kasih, sukacita maupun damai sejahtera.
Buah roh akan menuntun kita supaya kita tidak mudah menaruh dendam kepada orang lain. Yang keempat, memaafkan. Sebaiknya jangan lupa untuk dapat menerapkan cara memaafkan orang lain menurut Alkitab kepada siapapun yang telah bersalah kepada kita. Karena lewat doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Yang ngerti katakan amin. Dengan memaafkan secara tulus, maka membantu menghilangkan dendam dalam hati kita dan juga memenuhi hati dengan damai sejahtera maupun kasih yang berkelimpahan. Yang kelima, besar hati. Sebaiknya selalu berbesar hati saat ada yang menyakiti, sehingga keinginan untuk membalaskan dendam dapat dihindari. Dengan demikian, maka tidak ada maksud buruk dalam hati serta beroleh ketenangan. Katakan amin. Yang keenam dan yang terakhir ini, yaitu mengasihi. Saudara, supaya jauh dari rasa dendam, maka sebaiknya jangan lupakan prinsip yang satu ini, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mengasihi sesama. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jelas-jelas orang yang di depan mata yang kelihatan kita tidak mengasihi. Dan Tuhan juga sudah perintahkan, jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti harus mengasihi sesama. Karena dengan demikian, maka akan lebih mudah kita memberikan maaf untuk menghindari amarah. Seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang amarah dan menjauhkan diri dari rasa dendam atau marah kepada orang lain. So kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, inilah 6 cara menghilangkan dendam yang sudah tentu akan berhasil. Lakukan dan coba Bapak Ibu semua berdoalah kepada Tuhan agar selalu mendekatkan diri kepadanya, serta kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Lakukanlah kehendak Tuhan, menuailah jiwa, lakukanlah pelayanan, lakukanlah semua perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Hindari semua sifat dosa yang tidak baik. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dengan memiliki pemikiran serta pemahaman yang benar terhadap Alkitab dan terhadap firman Tuhan, maka hidup kita akan dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Hiduplah yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan tak putus-putusnya setiap hari dan setiap waktu. Yang mau katakan amin. Ingat, jangan menyimpan dendam terhadap siapapun karena itu tidak baik buat kehidupan kamu. Jika kamu mau mengampuni orang lain, itu sangat baik buat kamu dan sangat baik buat orang lain. Katakan amin. So, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Seorang Kristen tidak boleh membalas dendam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat khotbah minggu ini. Kami belajar untuk tidak boleh melakukan yang namanya balas dendam. Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang yang saat ini mengikuti khotbah minggu ini. Berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan pengurapan kasih yang boleh turun kepada setiap rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Agar mereka dipenuhi kasih, mereka lepaskan pengampunan, memaafkan. Dan kami berdoa, bila kasih Kristus yang sudah Tuhan buktikan, nyatakan lewat karya salib yang begitu dahsyat. Bahkan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memberi kebangkitan, memberikan kemenangan, memberikan masa depan yang sungguh luar biasa kepada kami semua. Karena Yesus bangkit, kami ada harapan. Karena Yesus bangkit, kami menang. Terima kasih Tuhan buat kami semua menang atas segalanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan